Halo teman-teman semua, sekarang aku akan memberikan materi mengenai chapter 4 yaitu Demand and Supply Application atau penerapan, permintaan, dan penawaran. Nah, pertama-tama ada sistem harga, penjatahan, dan pengalokasian sumber daya. Penjatahan harga atau price rationing. Penjatahan harga adalah proses di mana sistem pasar itu mengalokasikan barang dan jasa untuk konsumen ketika kuantitas yang dimintanya itu melebihi kuantitas yang ditawarkan. Nah, mari kita lihat figur 4.1 mengenai the market for lobster. Jadi, pada tahun 2005 itu titik equilibriumnya berada di titik C, yaitu ketika kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada saat harga 5,25 dan permintaan dan kuantitasnya itu 81. Nah, tiba-tiba ternyata ada badai, terus atau enggak ada bencana alam lain, kayak misalnya ada parasit, terus tiba-tiba lahannya itu berkurang 15.000 mil. Karena lahannya itu berkurang, maka si kurva supply ini bergeser ke kiri, shifting. Dengan bergesernya kurva supply ke kiri, itu mengurangi penawaran yang tadinya 81 jadi 38, tetapi pada harga yang sama itu permintaannya tetap yaitu 81. Sehingga karena ada hal ini, maka harga itu akan terus naik. Ketika harga terus naik, si konsumen ini udah dijatahkan. Jadi siapa yang mampu membayar itu yang akan membeli di titik B ini. Nah, dari titik A ke titik B itu terjadi movement atau pergeseran. Nah, ketika harga naik juga, si produsen itu kayak mau memproduksi lebih banyak lagi, memberikan semangat produsen untuk memproduksi lebih banyak. Sehingga produsen ini menaikkan dari 38 ke 60, maka akan terjadi si titik equilibrium yang baru yaitu di titik B. Nah, di figur yang kedua ini ada market for a rare painting. Misalnya tuh ada si lukisan Picasso's Boy with a Pipe. Nah, lukisannya itu kan cuma ada satu. Jadi kalau misalnya harganya itu di bawah 104 ini 104,1 juta, permintaannya itu akan banyak banget. Nah, kalau misalnya permintaannya itu banyak banget, jadi misalnya cuma ada satu nih di dunia si lukisannya itu, maka harga itu akan ditentukan oleh permintaan. Nah, biasanya yang akan mendapatkannya adalah si penawar tertinggi. Selanjutnya ada batasan-batasan pasar dan mekanisme penjataan alternatif. Kadangkala baik pemerintah maupun perusahaan swasta itu memutuskan untuk menggunakan beberapa mekanisme di luar sistem pasar untuk menjatakan suatu barang yang mengalami permintaan berlebih pada harga saat ini. Nah, ini tuh dibenarkan karena beberapa alasan. Misalnya ketidakadilan. Jadi kayak nggak adil nih kalau misalkan tuan tanah itu menetapkan harga sewa setinggi-tingginya. Nggak adil kalau misalnya minyak itu mahal, terus ditaikin terus harga bensinnya. Terus nggak adil kalau misalnya perusahaan asuransi itu ngasih preminya tuh gede banget. Nah, makanya hal ini tuh argumennya terus berlanjut sehingga untuk konsumen tuh nggak ada pilihan lain ya selain membayar, karena kita butuh bensin buat kendaraan kita butuh perumahan buat tempat tinggal kita, terus kita butuh asuransi untuk hidup kita. Nah, terlepas dari alasan-alasan tersebut, ada contoh-contoh yang akan memperjelas kedua hal ini. Yang pertama, upaya untuk penjatahan harga di pasar dan menggunakan perangkat penjatahan harga alternatif itu jauh lebih sulit dan lebih mahal. Terus, sangat sering upaya tersebut itu mendistribusikan biaya dan manfaat pada rumah tangga dengan cara yang tidak sengaja. Nah, sekarang ada di bagian ini dari minyak, bensin, dan OPEC. Terus ada yang namanya pre-selling. Jadi pre-selling itu apa? Pre-selling itu merupakan harga maksimal yang mungkin ditetapkan oleh penjual untuk suatu barang. Biasanya itu ditentukannya oleh pemerintah. Misalnya nih, ada cerita di tahun 1973 sama 1974 OPEC itu ngelakuin embargo ke Amerika Serikat. Nah, karena adanya embargo ini, maka si harganya itu naik. Nah, supaya tetap terjangkau, pemerintah itu melakukan kebijakan pre-selling atau harganya itu di bawah dari titik equilibriumnya. Nah, ketika itu terjadi, maka akan terjadi excess demand atau kelebihan permintaan karena equilibriumnya di sini. Terus ini misalkan pre-selling. Jadi kalau orang yang ngejual di atas 0,75 itu nggak boleh sama pemerintah. Makanya quantity demand-nya itu ngelebihi quantity supply. Nah, maka karena hal ini tuh sistem penjataan alternatif akan terjadi untuk distribusi barang. Nah, di sini ada beberapa sistem penjatahan alternatif
yang non harga. Misalnya yang pertama itu antrian, jadi menunggu giliran untuk mendistribusikan barang dan jasa. Terus yang kedua ada pelanggan pilihan. Pelanggan pilihan itu orang yang dipilih atau menerima perlakuan khusus dari penyalur selama situasi kelebihan permintaan tersebut. Terus yang ketiga itu ada ration coupons atau kupon penjatahan. Jadi tiket atau kupon yang memungkinkan seseorang membeli sejumlah produk tertentu tiap bulan. Nah, misalnya nih di ration coupons ini tuh kan orang-orang pada beli. Nah, orang yang memiliki uang yang banyak itu bisa aja beli kupon yang banyak, melebihi seharusnya. Ketika dia membeli banyak itu bisa aja sama dia dijual di pasar. Nah, kalau dijual di pasar, kupon itu kan jadi ilegal. Nah, biasanya dijualnya itu di black market atau pasar gelap. Nah, pasar gelap itu sendiri merupakan pasar di mana perdagangan ilegal itu terjadi pada harga yang ditentukan oleh pasar. Sekarang ada kurva. Jadi di sini mengenai si gila-gilaannya NCAA, kejuaraan nasional basket perguruan tinggi. Jadi di 16 Maret 2003 NCAA itu ngadain kejuaraan basket. Nah, di mana ada 65 tim yang bersaing. Terus kemudian NCAA itu mensuplai sebanyak 54.000 tiket. Nah, dia menjualnya itu $100 buat tribun atas, 160 buat tribun bawah. Nah, harga ini itu berada di bawah equilibrium. Kenapa kita tahu harga ini berada di bawah titik equilibrium? Karena biro-biro tiket itu biasa ngejual antara harga 1.750 buat tribun bawah, terus tribun atasnya $10.000. Tribun yang $10.000 itu buat 20 baris pertama di dekat keranjang. Nah, ternyata kalau di kurva ini tuh diperlihatkan kalau rata-rata yang dijual itu 140 buat si tribun bawah misalnya. Terus abis itu sampai ke titik equilibriumnya itu ketika harga 3.000 dan sesuai dengan kuantitas yang ditawarkan yaitu 54.000. Nah, gimana sih cara pendistribusiannya kalau misalkan pasarnya itu nggak digunain buat mencetakkan atau mendistribusikan tiket yang tersedia? Jadi si NCAA ini tuh pertama pakai 3 cara nih. 45.000 itu buat pertandingan final itu kepada data-data prioritas kampusnya, misalnya kayak ke dosen atau misalkan ke mahasiswa yang dipilih, terus atau misalkan akademisi di kampusnya kayak misalnya, atau pekerja-pekerja di kampusnya kayak satpamnya dan sebagainya. Terus 15.000 tuh dijual ke masyarakat misalnya melalui undian. Terus 21.000-nya dikasih ke suatu kelompok misalnya kayak sponsor atau media-media yang meliput si NCAA itu. Nah, jadi muncul suatu pasar. Karena hal ini tuh akan memunculkan suatu pasar, pokoknya selama orang mau membayar harga yang sangat tinggi, ya bakal terjadi perdagangan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak peduli betapa baik sih niat organisasi, swasta, pemerintah, sebenarnya sangat sulit nih buat mencegah sistem harga itu beroperasi, terus menghentikan kemauan membayar. Misalnya ketika si alternatif dicoba, kayak alternatif 4 tadi yang non harga, justru sistem harga itu tetap aja menerobos masuk lewat pasar gelap gitu. Terus adanya pelanggan terpilih kayak tadi 3 ada buat si prioritas kampusnya. Terus habis itu hasilnya tuh malah ngebuat distribusi akhir mungkin lebih nggak adil daripada kalau misalnya penjatahan harga sederhana itu berlaku. Kemudian ada harga dan alokasi sumber daya. Jadi membayangkan bahwa sistem pasar adalah mekanisme alokasi barang dan jasa langka di antara calon pembeli yang saling bersaing itu sangat bermanfaat. Tetapi sesungguhnya pasar itu menentukan jauh lebih banyak daripada sekedar distribusi output akhir. Pasar juga menentukan apa yang akan diproduksi dan bagaimana sumber daya dialokasikan di antara beberapa pengguna yang sama pentingnya. Nah, sekarang ada price floor. Jadi price floor itu suatu harga minimum yang di bawahnya perdagangan tidak diizinkan. Contohnya itu ada upah minimum atau minimum wage, jadi harga dasar yang ditetapkan di bawah harga tenaga kerja. Nah, karena adanya price floor ini tuh biasanya terjadi kuantitas supply yang melebihi kuantitas demand. Nah, sekarang mari kita melihat analisis penawaran dan permintaan mengenai
bea impor minyak. Misalnya di kurva A ini ada pasar dari AS tahun 1989. Di kurva ini tuh produksi domestiknya itu di titik A, tetapi si permintaan domestik itu di titik B. Di titik A, produsen domestik itu cuma bisa memproduksi 7,7, tetapi permintaan masyarakat AS itu 13,6, sehingga masyarakat AS harus melakukan impor sebanyak 5,9. Kemudian, apabila pemerintah itu memberlakukan bea impor minyak, ini efeknya itu ada di kurva yang B. Nah, karena adanya bea impor minyak itu akan mengurangi konsumsi secara keseluruhan karena ada pajak kan. Terus yang kedua itu bisa memberikan insentif nih buat para produsen domestik buat meningkatin produksi domestiknya. Terus ada juga beberapa manfaat tambahan kayak misalnya kualitas udaranya jadi lebih baik, soalnya orang-orang jadi nggak ngegunain bensin, jadi kan kendaraannya berkurang. Kemudian misalnya ada pajak pemerintahnya itu sebesar 33,3%. Kan asalnya harga impornya tuh di sini 18 kan. Nah, terus kalau misalnya ada pajak pemerintah 33%, berarti 0,33 dikali 18 itu kan 6. Berarti 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi harganya itu naik menjadi 24. Nah, ketika harga naik, kayak the law of demand, itu berarti kuantitasnya itu akan turun. Jadi kuantitas di AS itu turun dari B ke D, dari 13,6 ke 12,2. Tapi harga naik juga, the law of supply itu menyebabkan kuantitas supply-nya itu naik. Jadi produsen domestik itu meningkatkan produksinya dari titik A ke titik C, dari 7,7 ke 9. Sehingga impornya si AS ini berkurang menjadi 3,2. Nah, adanya pajak atau bea impor minyak ini itu juga menjadi penerimaan bagi pemerintah. Penerimaannya itu sejumlah si harga pajaknya $6 dikali 3,2, yaitu 19,2 juta per hari. Selanjutnya ada penawaran dan permintaan serta efisiensi pasar. Yang pertama ada consumer surplus atau surplus konsumen. Jadi surplus konsumen merupakan selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan seseorang untuk suatu barang dan harga pasarnya saat ini. Nah, bisa kita lihat di kurva ini, misalnya pada harga equilibriumnya itu 2,5. Nah, hamburgernya itu 7 juta yang diproduksinya. Nah, ini titik equilibrium terjadi di titik E. Kemudian para konsumen itu mau ngebayangin harganya enggak 2,5, tapi mungkin lebih dari 2,5, misalnya di $5 di titik A ini. Nah, di titik A ini ketika harganya 2,5, berarti orang yang mau membayar seharga $5 itu mengalami surplus konsumen dari titik A ke titik E. Begitupun titik B, berarti dari titik B ke titik E. Terus kalau ini dari titik C ke titik E. Nah, ini total surplus konsumen itu segitiga yang warna biru ini. Nah, kalau misalnya dia mampu membayarnya itu sama seperti titik equilibriumnya 2,5, berarti tidak mendapatkan surplus konsumen. Yang kedua ada produsen surplus atau surplus produsen. Nah, itu merupakan selisih antara harga pasar saat ini dan biaya produksi total suatu perusahaan. Kita lihat kurvanya. Nah, harga equilibriumnya itu tadi $2,5. Ternyata di harga 0,75 produsen tuh udah mau ngejual karena itu tuh udah menutup semua biaya produksinya. Sehingga dari titik A ke titik E itu yang namanya produsen surplus. Kalau misalkan di titik B dia juga misalkan udah mau menjual, misalnya harganya $1. Nah, dia juga berarti merasakan produsen surplusnya dari titik B ke titik E ini. Jadi total produsen surplusnya ini segitiga yang warna pink ini. Kalau misalnya ternyata biaya produksi buat dijual, jadi harga jualnya itu 2,5, karena biaya produksinya lebih besar, berarti dia tidak mendapatkan si produser surplus. Nah, ini ada kurva pasaran kompetitif memaksimalkan jumlah surplus produsen dan surplus konsumen. Kalau misalkan surplus produsen sama surplus konsumennya dimaksimalin, itu berarti ketika QD sama dengan QS, maka gambar surplus konsumen yang warna biru, surplus produsen yang warna pink.
Kemudian ada yang namanya dead weight loss. Dead weight loss itu kerugian bersih pada surplus produsen dan surplus konsumen ketika produksinya itu kurang atau produksinya itu lebih. Nah, kita lihat di yang A, itu ketika under production. Misalnya dia bisa memproduksi 7 juta, tiba-tiba produksinya itu terhenti cuma sampai 4 juta. Karena under production, berarti si konsumen surplus sama produsen surplus itu kan berkurang. Cuma si bentuk yang biru ini konsumen surplusnya, yang pink ini produsen. Nah, ada nih yang warna kuning ini disebutnya dead weight loss. Jadi itu tuh hilang entah kemana. Terus kalau misalkan overproduction, harusnya dia produksi 7 juta di titik equilibrium, justru dia malah memproduksi di 10 juta. Nah, ketika memproduksi 10 juta ini, harga yang mau dibayarkan oleh konsumen itu kurang dari harga supply-nya si produsen, sehingga terjadi dead weight loss di segitiga yang berwarna kuning ini. Nah, selanjutnya penyebab potensial dead weight loss dari produksi kurang dan produksi berlebih. Jadi ketika penawaran dan permintaan itu berinteraksi secara bebas, pasar yang kompetitif memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat pada biaya terendah, artinya pasar itu efisien. Sekian materi mengenai chapter 4, kurang dan lebihnya mohon maaf, terima kasih.